Makanya luar biasa tugas orang tua, kata Rasulullah. Yang pertama, begitu projok keluar si anak, maka tugasnya mengazani. 7 hari setelah lahir ditasmiyahi, sami, beri nama yang baik. Khairul asma ma'ubid wa ma'humid, sebaik-baik nama kalau lelakian beri nama Muhammad, beri nama Ahmad, Zainal Abidin. Bagus, jangan beri nama sembarangan, Latupang. Das ngaran ini pengaruh. Cari ngaran siapa ya yang orang karismatik di Banjar, siapa? Oh, Muhammad Zaini Abdul Ghani. Sudah aku beri nama ngaranku Muhammad Zaini, seperti ulama begitu pengaruh. Oh, di mana? Di Madura siapa? Khalil. Kasih Muhammad Khalilur Rahman. Oh, kasih Allah. Kasih ngaran itu. Ini kadang maaf. Padahal dalam Al-Quran konteksnya itu bertanya dulu dengan Ustaz, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya dengan Ustaz kalau nggak tahu. Ini malah fas'alu ahla YouTube. Bertanya kepada YouTube kalau nggak tahu. Makanya ngarang itu aneh-aneh. Latupan. Latupan ketemu di mana? Di YouTube. Ustaz yang pantas apa ini ngarannya? Gitu. Yang pantas apa? Nafisa. Bagus. Nafisa ini yang menjadi comblangnya Rasulullah. Ketika dengan Sayyidatuna Khadijah, Nafisa, sahabatnya, istri Rasulullah tercinta, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Nah, yang mempertemukan Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah, wasilah Nafisa. Oh, ini sejarah bagus. Ya, jangan asal-asalan memberi nama. Betul. Setelah itu diakikahin. Ya, kullu nafsin marhunah bi'aqiqati. Setiap jiwa itu masih tergantung dengan akikahnya. Diakikahin di usia berapa? 7 hari tadi. Nggak bisa 7 hari belum dapat duit. Sekarang krisis moneter karena Covid. Nanti dulu dibagi 2 tuh, dikali 2. Ya, berarti 7 kali 2 14 hari. Masih belum dapat juga, dikali lagi terus sampai 21 hari. Nggak bisa juga, belum dapat duit. Misalkan tukar kambingnya, sudah kena. Sudah tuhagin kata bapaknya. Aku semalam belum diakikahin, aku akikah seorang sekarang. Nggak apa-apa. Diakikahin supaya kita lepas daripada pembedaian. Lepas diri kita sudah diakikahin. Ya, kullu nafsin marhunah bi'aqiqatihi. Masih tergantung kita dengan akikahnya. Akikahnya. Kemudian apa lagi? Yang sunnah Nabi SAW diberi makanan Rasulullah SAW dan minuman Rasulullah. Apa itu? Korma atau madu. Rasulullah 3 hari pernah tidak makan kecuali dengan sebiji korma dan setabuk madu dan korma aswadin. Itu makanan yang paling disukai oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah. Kalau korma ya kita ambil, suruh yang ambilnya itu orang yang terpandang, Pak Ustaz, jenisnya diandap di atas kaki mulutnya, madunya di atas. Begitu supaya kenapa? Ya filosofnya yang keluar dari muntungnya dia itu manis. Ya baik semuanya, tidak asal pandil. Yang keluar dari mulutnya itu semuanya bernilai seperti madu, manis seperti madu. Oh, bagus. Tutur katanya satu sofa. Itu filosofi. Nah, setelah itu digunting rambutnya. Digunting rambut itu simbol. Intinya dikerok, habiskan, dihapuskan. Rambut bawaan dari dalam itu dihabiskan. Halak itu dihabiskan. Kalau taksir itu digunting sedikit kayak tadi itu, digunting sedikit. Nanti halak dihabiskan lagi, dikerok, sehabis dikerok nanti ditimbang. Keseluruhannya dapat berapa gram? Ada 3, ada 4 gram. Ya, dihargakan harga perak. Perak 1 gramnya berapa? 150.000 seumpama kali 4 gram cuma 600.000. Nah, 600.000 itu berikan makanan, berikan anak kecil atau disodakokan anak yatim atau kepada du'afah atau kepada masakin. Diniatkan tuh untuk anak kita menjadi anak yang baik. Begitu. Ini tanggung jawab orang tua. Ya. Kemudian setelah itu ya apa lagi? Ya,
Berikutnya adalah dibawa anak itu terus kalau sudah mulai besar, dibawa ke majelis ta'lim, dikenalkan dengan sholawat itu supaya dia pandai bersolat. Kalau sudah usianya 7 tahun, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, perintahkanlah anak kalian melaksanakan sholat di usia 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u ashrin, dan pukullah dia kalau tidak mau sholat kalau sudah usianya 10 tahun. Itu ada tahapan-tahapannya untuk melatih dan mendidik anak kita menjadi anak yang baik. Habis itu dikhitan. Kalau bisa dikhitan, yang lebih bagusnya itu dia di usia 7 hari. Nggak bisa lagi usia sebulan dikhitan. Kalau nggak bisa terserah, usia setahun, usia 2 tahun. Jangan nunggu usia 80 tahun baru dikhitan. Iya, dikhitan. Kenapa? Nggak sah sholatnya, bawa najis dia. Ya, dikhitan. Karena khamsun minal fitrah, ada 5 kesucian yang harus dijaga pada diri kita. Salah satunya adalah al-khitan, digunting kuncupnya. Nah, suci dia, bersih. Boleh dibawa ke masjid. Kalau sudah dikhitan boleh dibawa karena dia tidak bawa masjid, dia tidak bawa najis. Ya, kalau sudah lepas dari pampersnya, sudah dikhitan, bawa ke masjid, dia tidak bawa najis. Takutnya kalau masih pakai pampers, belum dikhitan, dia nemplok di sini. Ya, akhirnya dia sholatnya batal dong, karena bawa najis. Makanya kalau sudah lepas dari pampersnya, ya sudah dikhitan, bawa ke masjid, dia biar terbiasa sholat di masjid. Gitu. Dikenalkan dengan masjid. Ini semuanya tugas orang tua kepada si anak. Nanti si anak kalau sudah tumbuh dewasa karena sudah terbiasa latihan orang tuanya, dia akan berbalik nantinya. Dialah yang berbakti kepada orang tuanya, mendoakan orang tuanya di setiap saat. Dia sadar dia yang membesarkan saya, dia yang membimbing saya, dia yang melatih saya, dia menjadikan saya seperti ini. Sampai dulu saya tidak bisa baca apa-apa, sekarang saya hafal Al-Quran karena orang tua saya dibawa saya ini ke pesantren. Sekarang saya pulang dari pesantren sudah hafal Al-Quran, bisa baca kitab, bisa baca maulid. Sekarang giliran saya semua ibadah saya diniatkan untuk orang tua saya. Itulah anak yang soleh yang selalu berdoa untuk orang tuanya.